Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kita ambil barakah dari kitab Al-Manhajus Sawi sebagaimana biasanya. Syarah usul tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi. Raqsa Habib ya. Habib Raqsa ya. Gus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini mewajibkan ada sekelompok manusia dari setiap wilayah, dari setiap daerah untuk berangkat yatafaqahuna fiddin, bertafakuh, memperdalam ilmu agama. Jadi kalau ada satu wilayah tapi tidak ada orang yang bisa mengajarkan tentang ilmu agama, maka hukumnya adalah wajib bagi sebagian. Wajibnya wajib apa? Wajibnya wajib kayak sholat jenazah itu wajib apa namanya? Fardu kifayah. Sehingga kalau udah ada sebagian, maka yang lain tidak diwajibkan untuk memperdalam, tapi tetap thalabul ilmi itu fardhatun, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya wajib. Seperti apa? Cara sholat, cara wudhu, cara mandi janabah, apa-apa yang diwajibkan kepada dirinya itu wajib baginya mempelajari ilmu tersebut. Tapi untuk berta'ammuq wa tafaqquh itu yajibu ala ba'd wa la yajibu ala al-ba'd al-akhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu. Banyak orang malas atau malu bertanya. Akhirnya salah terus. Karena malas atau karena malu, akhirnya nggak benar-benar. Udah puluhan tahun, kayak anak cerita tempo hari, haji bareng sama saya, udah punya anak, anaknya udah gede, wudunya kagak benar, sininya kagak kena air. Mungkin bisa malas, mungkin bisa malu karena udah tua. Falidzalik nggak ada kata malu, nggak la haya fit ta'allum, nggak ada kata malu kalau untuk belajar. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang bertanya itu adalah kunci. Sebagaimana mau masuk rumah itu harus buka dulu pintunya pakai kunci, baru bisa masuk ke dalam. Baru dapat nanti ada barang di situ, ada apa, kita bisa nikmatin tuh rumah kita. Ada kasur, ada TV, ada AC, bisa. Harus ada kuncinya. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang ada pada diri ulama, kuncinya itu adalah bertanya. Bertanya, tanya. Silahkan. Tapi ada syarat di sini bertanyanya, makrunan bisidq warraghbah wa husnil adab. Harus sungguh-sungguh, harus punya semangat yang tinggi dan adab yang baik. Dan adab yang baik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini seorang, kalau tidak salah beliau bermadhab Maliki, seorang ulama besar ya. Beliau kalau masuk satu daerah kemudian tidak ada yang datang untuk bertanya, mencari tahu tentang ilmu agama, buru-buru keluar. Hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Nah, di tempat ini ilmu tidak hidup, tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada yang semangat untuk mencari ilmu. Nabi bilang dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, ilmu itu khazain, kayak lemari-lemari begitu, kuncinya adalah bertanya. Ala fas'alu, maka bertanyalah kalian. Fa innahu yu'jaru fihi arba. Kalau bertanya, ada orang bertanya hari ini, misalnya Fauzi nanya nih sama Gus Ridwan, Gus ini bagaimana Gus ya, ana begini harusnya bagaimana? Dijawab, oh harusnya antum begini kasih tahu. Nah, ketika itu yang dapat pahala banyak, as-sa'il yang bertanya dapat. Kemudian kata Nabi, wal alim, orang yang berilmu tadi si ulama dapat. Wal mustami', semua yang dengar
dapat juga wal muhibbu lahum, orang yang cinta kepada mereka dapat juga bagian dari pahala tersebut. Jadi yang ditanya itu harus ulama yang sifatnya di sini katanya al ulama al amilun an nasihun, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang suka mengajarkan orang lain dengan syarat lillahi wali rasulihi, semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata khidmah kepada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang mempelajari ilmu agama untuk kepentingan duniawi, untuk dengan ilmu tadi kemudian dia akan dihormatkan orang, ya, dimuliakan, diangkat-angkat, diberikan hadiah ini itu jadi ilmunya jadi seperti ini. Orang memancing pakai apa tuh? Jala. Jala dapat ikan banyak. Ilmunya dijadikan seperti itu akhirnya. Karena kenapa kita nggak boleh belajar sama orang yang kayak begitu? Lah dia buat dirinya sendiri aja kagak bisa bener, apalagi mau ngajarin orang lain. Kata Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, syarat orang yang ente pengen ngambil ilmu dari dia itu syaratnya adalah dia harus takut sama Allah. Gimana caranya tahu dia takut kepada Allah? Lihat zahirnya dia bagaimana. Ada nggak kelihatan dari perilaku sehari-hari bahwa dia ini takut kepada Allah? Dari amal ibadahnya, yang lain-lain semuanya, ya. Kita nggak bisa juga nih orang awam main menilai aja. Nah, dia aja belum tahu ilmu itu apa, kok bisa menilai orang. Jadi caranya harus bertanya kepada yang berilmu. Ini saya baca sekedar aja ya, nggak banyak mengartikan seperti biasanya, tapi sekedar baca aja ya, karena mau dengerin nih nasihat dari guru kita ad-da'i ilallah Al-Hajj Asy-Syaikh Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara saya seiman yang saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Wallahi ini saya datang ke sini pengen merasakan seperti yang antum merasakan, disirami rohaninya oleh beliau. Saya kenal beliau dulu waktu kita belajar di Syria, tapi kita nggak ketemu di Syria, ketemunya di Indonesia karena saya seniornya beliau. Senior dalam umur, tapi dalam ilmunya saya murid beliau. Beliau pernah saya datangkan juga ke pondok kami beberapa kali malam. Ini tadi kemarin semalam kita ada acara di Banten, kemudian mau balik delalah itu maksudnya apa? Kebetulan beliau baca status saya di Banten, akhirnya beliau nyuruh datang ke sini. Alhamdulillah sambil saya ziarah ke rumah keponakan saya, akhirnya Allah mengizinkan saya untuk bisa istifadah faqat. Makanya ini bencana buat saya memegang mic di sini, karena tujuannya di sini saya itu untuk ngaji dengan beliau, mencari ilmu dari beliau, tapi malah disuruh memegang mic. Tadi sempat kita guyonan sama beliau, kalau ngaji di sini nggak ada amplopnya. Tadi disinggung di majelis beliau, katanya ngambil ilmu itu jangan dari ulama-ulama yang ahli dunia. Akhirnya ya mau nggak mau harus saya ikhlaskan ini. Semoga ini benar-benar ngaji yang mukhlishina lahuddin, yang benar-benar ikhlas. Ini yang saya patut banggakan. Saya mengenal habaib itu banyak di Jawa, tapi habaib zuriyah Rasul yang mempunyai ilmu itu juga banyak, tapi yang habaib kemudian punya ilmu, kemudian ahli dakwah itu jarang.
Alhamdulillah antum semua dimuliakan oleh Allah bisa ngaji kepada beliau. Ini beliau adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang mempunyai ilmu, belajar lama di Syria, belajar lama dari para habaib, para ulama di Indonesia, dan kemudian beliau juga ahli dakwah. Tiap hari itu saya dikirimin beliau konser dakwahnya. Nggak tahu itu niatnya untuk pamer atau untuk sombong. Tapi ala kulli hal itu ala kulli hal itu untuk menyemangati saya. Maksudnya apa? Beliau yang zuriyahnya Rasul yang punya tiket surga saja masih semangat untuk berdakwah, apalagi saya yang keturunannya entah Abu Jahal atau Abu Lahab. Berarti ya harus lebih semangat. Yang saya petik dari Habib Ahmad aja beliau semangat dakwahnya, semangat ngajinya. Semoga juga ikhlas sebagaimana yang beliau baca dalam kitab ini, bukan ke syai'an akhar. Ini jadi saya agak iri dengan beliau, walaupun ada iri yang tidak mungkin saya dapatkan dari beliau. Apa itu? Ya karena beliau zuriyahnya Rasul. Kan mustahil saya nggak zuriyahnya Rasul pengen seperti beliau, itu mustahil. Kalau ilmu saya iri, itu mungkin bisa kita dapatkan dengan mutola'ah, dengan belajar dan sebagainya. Yang perlu saya garis bawahi yang kedua adalah beliau ini selain mempunyai ilmu, tadi saya bilang apa, beliau ahli ceramah, ahli ngaji, mu'alim atau mudarris. Satu sifat yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Al-Akram, Allah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah Muhammad, wa rabbuka al-akram. Siapa al-akram ini? Alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati zatnya sebagai zat yang akram, zat yang super mulianya, karena Allah alladzi 'allama. 'Allama itu fi'il madhi, 'allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allim. Jadi orang-orang hamba-hamba Allah, apalagi yang zuriyahnya Rasul seperti beliau, apabila mempunyai derajat sebagai mu'allim, berarti itu statusnya sudah akram. Akram di dunianya, berarti mulia. Maka beruntung antum semuanya bisa menyempatkan ngaji, walaupun saya tahu hanya hari Minggu doang. Mestinya jenengan mintanya tuh tiap hari beliau harus ngaji seperti ini. Tiap hari harus ada majelis talim seperti ini, supaya kita bisa istifadah dari orang yang disifati Allah akram, orang yang mulia, orang yang lebih mulia, malah pakainya tafdil, lebih mulia. Tadi siapa? Alladzi 'allama. 'Allama itu yang mengajarkan. Berarti semua orang yang mempunyai sifat mengajar itu berarti disifati oleh Allah al-akram, orang yang lebih mulia dibanding orang-orang yang lainnya. Tentunya kita di sini sebagai orang-orang yang mau diakui atau tidak, kita harus mengistilahkan diri kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Tentunya kita nggak bisa mempraktekkan cinta kepada Rasulullah kecuali kita harus mencintai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada hadis sahih kan yang kita tahu semuanya, bahwa Nabi Muhammad tidak meninggalkan dua perkara kecuali barang siapa orang yang memegang dua perkara ini, dia insya Allah akan selamat dunia akhirat. Satu riwayat yaitu Quran dan hadis, riwayat yang lain adalah Quran dan wa itrati, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Kita mau nggak mau, memang kita tuh harus mencintai para habaib, para zuriyah Rasul, khususnya para zuriyah yang diberi ilmu oleh Allah. Wabil akhas lagi adalah zuriyah yang mempunyai ilmu dan mempunyai sifat mengajar tadi, yang alladzi 'allama bil qalam. Jadi udah semua sifat ada semua di sini. Beliau zuriyahnya Rasul, beliau orang yang mempunyai ilmu, dan beliau adalah orang yang mengajarkan, yang mu'alim, mudarris, murabbi kepada kita semua. Jadi semoga apa yang kita ambil dari beliau benar-benar bisa bermanfaat, minad dunya ilal jannah, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tadi ini hanya ngasih mulahadzah saja. Beliau tadi menyampaikan tentang sesuatu yang yang kita itu perlu
kalau ketemu orang alim itu harus bertanya, jangan kok itu menyindir kita semuanya. Berarti kan kalau ketemu orang alim itu jangan kok malah minta foto. Karena kalau ketemu orang alim kan mintanya foto, selfie. Saya ingat itu ada di sebuah hadis di kitab Bukhari itu ada satu contoh. Ada sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibn Mas'ud pernah suatu ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Jadi sahabat itu dulu juga bertemu Rasulullah itu bukan kok minta foto atau minta tanda tangan atau malah minta macam-macam, tapi tanya hukum. Itu membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau, kalau ketemu orang alim itu kita harus bertanya hukum. Benar yang dikatakan oleh Abu Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan kalau saya masuk ke sebuah desa kok satu kampung nggak ada yang tanya, itu tak anggap berarti desa mati berarti. Karena nggak ada yang tanya tentang ilmu, karena beliau orang alim, termasuk waliyun min auliyaillah. Sama dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau bertemu Rasulullah tanya, ayul zambi azam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faqala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa pertama yang besar itu adalah kamu menjadikan Allah sekutu. Nabi ngasih alasan wa huwa khalaqaka, padahal Allah adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Syirik berarti. Ini syirik bukan berarti Abdullah bin Mas'ud tanya karena beliau syirik, tidak. Beliau tanya itu saking hati-hatinya jangan sampai beliau jatuh dalam dosa besar. Makanya ditanyakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, dosa paling besar yang pertama adalah syirik. Syirik itu menurut para ulama ahli tasawuf ada dua, ada syirik besar, ada syirik yang kecil. Syirik besar itu ada riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak khawatir dengan orang Islam nanti dia menyembah berhala. Insya Allah tidak, kata Rasulullah. Orang Indonesia nggak akan menyembah Borobudur, insya Allah tidak. Orang Indonesia nggak akan menyembah berhala, insya Allah tidak. Tapi yang ditakutkan Rasulullah syirik yang kedua ini, syirik yang khafi yaitu yang kecil. Yaitu apa? Yaitu melakukan sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah. Itu juga dianggap syirik, walaupun kategorinya syirik kecil. Itu juga termasuk dosa. Jadi kita semua ngaji di sini misalnya istifadah dari beliau, niatnya untuk nyari makanan misalnya, untuk nyari, tapi nggak tahu ada makanannya atau enggak ini. Kalau nggak ada makanannya berarti ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti nanti kalau nggak ada makanannya, kalau nggak ada makannya kita laporkan kepada mbahnya nanti. Karena Rasulullah itu ahlus sakha wa ahlul karam. Kalau cucunya kok nggak sampai ngasih makan kepada kita, ya berarti nanti kita laporkan kepada mbahnya. Itu ya enggak ya, harus mandiaman. Itu harus murni ikhlas karena Allah. Apa yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, nggak boleh mensyirikkan. Itu masih belum cukup. Ibnu Mas'ud masih tanya lagi, summa ayu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, apalagi? Faqala antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Kamu membunuh anak kamu karena kamu takut anak kamu menghabiskan uang kamu karena makan bersama kamu. Ini biasanya orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang fuqara, masakin kemudian. Dan itu terjadi di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kan orang-orang kan banyak kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena dianggap anak perempuan nggak bisa diajak perang, nggak bisa menghasilkan uang. Makanya dibunuh. Sampai Umar bin Khattab juga, Sayyidina Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuan yang sebelum beliau masuk Islam, mengubur hidup-hidup anaknya. Itu pernah kan ditanya oleh Rasulullah, Umar, coba ceritakan sama saya itu apa kelakuan kamu yang kira-kira membuat saya senang dan apa kelakuan kamu yang membuat saya benci. Nah, itu pernah ada cerita seperti itu. Boleh saya ceritakan Rasulullah? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ini masa lalu kok. Ya nggak apa-apa, saya pengen cerita, pengen dengar dari kamu, kata Rasulullah. Hanya Umar cerita, saya punya cerita yang mungkin dengan benci. Apa itu? Saya itu dulu waktu masih kafir, anak saya perempuan, karena saya mungkin ekonominya belum stabil, anak perempuan saya tak masukin ke lubang, tak kubur hidup-hidup. Sampai Nabi Muhammad itu diceritakan melengos seperti ini, apa melengos itu? Berpaling seperti sampai agak jengkel, tapi itu untung dulu sebelum masuk Islam. Oke, terus kemudian apa yang membuat saya senang, wahai Umar, cepat senangkan saya dengan cerita yang baru, kata. Oh, ada Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Apa itu? Dulu itu saya kan orang miskin. Katanya orang-orang kan Tuhan berhala itu bisa mendatangkan apa-apa. Saya itu pengen akhirnya membuat Tuhan berhala tapi gak dari batu,
dari kue-kue, dari manisan, dari jajan-jajan kue-kue saya buat seperti patung tapi terbuat dari kue-kue. 1 jam, 2 jam setelah selesai kemudian saya sembah dia, saya minta makan, enggak dikasih, enggak dikasih, emosi akhirnya saya makan sendiri dia Tuhannya. Jadi saya ini orang yang memakan Tuhan saya katanya. Nabi Muhammad sampai tertawa tuh Bapak, seneng melihat ceritanya Sayyidina Umar memakan Tuhannya dulu itu. Artinya dulu memang pernah itu kejadian sebelum Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah itu membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup. Jadi makanya saya kurang cocok kalau misalnya, mohon maaf ini bukan berarti saya bukan orang NKRI ya, saya orang NKRI. Apa namanya, pahlawan perempuan, pahlawan emansipasi perempuan adalah R.A. Kartini. Menurut saya salah. Pahlawannya adalah Nabi Muhammad. Andai kata nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada anak perempuan. Andai kata nggak ada Nabi Muhammad, pasti nggak ada R.A. Kartini. Loh kok bisa? Pasti dikebumikan oleh bapaknya masing-masing. Justru karena ada Nabi Muhammad membawa agama Islam, mengangkat derajatnya perempuan yang dulu perempuan dikebumikan hidup-hidup, kemudian diangkat oleh Islam, disetarakan oleh Islam bahwa perempuan itu juga sama dengan laki-laki yang merupakan makhlukun min makhlukatillah, termasuk makhluknya Allah. Itu mestinya itu kita harus berterima kasih kepada Islam, bukan kepada R.A. Kartini. Itu mestinya seperti itu. Jadi dosa kedua itu adalah membunuh anak-anaknya, karena takut anaknya itu malah membawa petaka, menghabiskan uang kita. Dan ini juga para ulama ahli hadis memberikan syarah, tidak hanya orang yang membunuh anak perempuannya, termasuk adalah orang tua yang tidak bisa ngurusin anaknya. Ini bisa kemakan hadis ini, termasuk dosa besar berarti ya, kalau ada orang tua nggak peduli dengan anaknya, nggak peduli anaknya sholat atau tidak, nggak peduli anaknya itu bisa ngaji Quran atau tidak, nggak peduli anaknya sholat atau itu termasuk kemakan hadis ini. Itu pensarah hadis mengatakan orang yang menyia-nyiakan putranya, nggak mengajarkan ilmu agama kepada putra-putrinya, ini akan termasuk orang yang berdosa besar. Dalil beliau adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau kita punya anak, nggak bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, kita telantarkan dalam ilmu agamanya, ini termasuk kita membunuh anak kita. Walaupun nggak membunuh fisiknya, tapi membunuh imannya, membunuh karakternya, membunuh adabnya, membunuh imannya. Nauzubillah min dzalik. Masih kurang 2 itu. Tanya lagi Ibnu Mas'ud, "Summa ay, apalagi ya Rasulullah?" Faqala antuzaniya bihalilati jarika. Yaitu kamu berzina dengan istri tetangga kamu. Itu dosa besar nomor 3 kata Rasulullah. Kenapa? Karena logikanya dalam Islam, tetangga itu adalah orang yang harus kita tolong, orang yang harus kita sayang. Kita harus care dengan siapa? Dengan tetangga kita. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi sampai iman kita aja nggak dianggap sempurna oleh Allah, sampai kita itu bisa membuat senang kepada tetangga kita sebagaimana perkara itu membuat kita senang. Kalau kita senang dikasih oleh tetangga kita, maka kita juga harus rajin mengasihi tetangga kita. Kalau kita kok senang apabila kita dihormati oleh tetangga, maka kita harus menghormati tetangga kita. Kalau kita tidak nyaman apabila tetangga kita itu mengganggu kita dengan suara musik jam 12 malam, maka kita juga haram memutar musik dengan kencang jam 12 malam. Itulah Islam. Jadi hubungan antar tetangga itu luar biasa. Sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya itu menerangkan tetangga menurut beliau itu sampai 40 orang. Jadi ini rumah, ke kanan 40, ke kiri 40, ke depan 40, ke belakang 40, itu dekat tetangga. Itu banyak kan, hampir 1 RW berarti kan. Itu dekat tetangga kita semua. Dan kita bertanggung jawab pada mereka semuanya, menyenangkan mereka semuanya, menjaga harga diri mereka semua, menjaga nama baik mereka. Mana mungkin kita malah berzina dengan istri-istri mereka, nauzubillah min dzalik. Maka itu termasuk dosa besar. Itu satu contoh pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau tadi menerangkan bahwa kalau ada ulama kok nggak ditanya, itu berarti memang masyarakatnya itu miskin, masyarakatnya berarti nggak punya akhlak dan sebagainya. Ini saya nggak ngaji, ini hanya memberikan mulahadzah aja, memberikan takrirat aja. Dan tadi yang saya suka lagi dari beliau bahwa
berpahala yang kira-kira membuat yang kira-kira tadi apa ya, sesuatu yang bisa berpahalanya bisa tambah banyak, itu lebih baik. Saya mengingatkan saya kepada apa namanya kaidah fikih dalam kitab Qawaid al-Asbah wan Nadzair, diterangkan ada kaidah yang mengatakan al-muta'addi afdolu binal lazim. Jadi sesuatu yang pahalanya itu bisa muta'addi, menyebar kemana-mana, itu afdol, lebih baik daripada yang lazim, daripada yang jenengan ngaji sama kiai Jawa itu pahalanya 1. Kalau ngaji sama kiai ulama yang habaib itu pahalanya 2. Kenapa? Karena sampean ngaji dengan para habaib otomatis juga ngaji plus mencintai zuriyah Rasul. Jadi pahalanya jelas lebih banyak ngaji dengan beliau. Karena apa? Dalilnya al-muta'addi afdhalu minal lazim. Jenengan sedekah dengan santri, dengan sedekah dengan orang fakir miskin, mana pahalanya lebih banyak? Kalau menurut Asbah wan Nadzair lebih banyak kita bersedekah dengan santri, karena santri nanti uangnya yang kita sedekahkan digunakan untuk beli kitab, untuk belajar, untuk ngaji. Jadi ada mutaadinya, malah kemana-mana, untuk sholat kemana. Kalau orang miskin paling hanya untuk makan tok. Nanti udah makan masuk habis jadi tai, selesai kan, berarti tetap dapat pahala, tapi pahalanya banyak dengan santri. Makanya al-muta'addi afdhalu minal lazim. Dan ini yang terakhir yang saya pengen ceritakan, terakhir. Saya ingat satu cerita supaya jenengan tambah semangat mencintai para habaib. Itu dulu dalam sebuah kitab diterangkan Rasulullah pernah malam-malam itu sholat. Kemudian waktu itu beliau ada di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sholat kemudian Nabi sholat, Siti Aisyah ngelilir, tahu-tahu Nabi Muhammad masih sholat, terus tidur lagi, bangun lagi, Nabi Muhammad masih sholat. Kemudian Siti Aisyah menunggu melihat Rasulullah masih sholat, artinya dia mungkin kalau menurut ulama-ulama hadisnya mungkin namanya perempuan ya, istri, pengen kapan tidur bersama saya kok sholat terus gitu. Kemudian Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jenengan kan Nabi, Rasul, jelas masuk swarga tanpa hisab, terus ngapain jenengan masih sholat seperti ini? Terus kemudian jawab beliau, wahai Aisyah, apakah saya ya tidak termasuk orang-orang abdan syakuroh? Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad sholatnya seperti itu dikarenakan untuk menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi sholatnya itu udah kayak bukan kok kebutuhan lagi, karena menikmati, menikmati. Sama kan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad itu idza hazabahu amrun badaru ila sholat. Nabi Muhammad itu kalau ada problem apa-apa badaru ila sholat, cepet-cepetan ngelakuin sholat. Terus Nabi tanya, Aisyah, kamu minta apa? Saya nggak bisa membayangkan itu kalau ada saya tanya istri saya, Dek, minta apa? Pasti mintanya macam-macam kan? Minta emas, minta umroh, minta bla bla bla. Siti Aisyah ditanya, kamu minta apa? Dijawab, saya minta apa saja ya Rasulullah, yang penting dari engkau ya Rasulullah. Kemudian Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat wa ma azharat wa ma abtonat, kata Rasulullah. Langsung Siti Aisyah itu senang beliau, tertawa senang beliau. Terus tanya, hal surirti ya Aisyah, kamu senang Aisyah? Dijawab oleh Aisyah, siapa yang nggak senang Rasulullah, jangan doakan diampuni dosanya. Ka'anna ra'si tatir, katanya beliau, seperti kepala saya terbang kayaknya, seneng-senengnya, kata Siti Aisyah. Nah ini yang perlu digarisbawahi, kata Rasulullah, wahai Aisyah, tahu nggak kamu doa yang saya panjatkan kepada Allah untuk kamu seperti ini, itu adalah doa-doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah untuk umatku, kata Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad doa seperti ini sekali tok untuk Siti Aisyah. Malam-malam yang lain itu Nabi Muhammad doanya untuk memberikan memintakan maaf untuk umatnya itu tiap malam. Artinya Rasulullah SAW itu adalah Nabi kita, Rasul kita yang memang hakiki, benar-benar mencintai kita. Itu pasti, gak ada la syakka fi, gak ada keraguan. Masalahnya balik sekarang, apakah kita
mencintai Rasulullah atau tidak. Itu yang masalah. Makanya kita perlu tanya kepada diri kita, kalau kita pasti dicintai Rasulullah, masalahnya kita ini loh mencintai enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini aja yang saya sampaikan, nanti biar beliau yang mensarahkan. Intinya saya benar-benar di sini tuh pengen istifadah dari beliau. Enggak, itu yang pertama, ingin istifadah dan pengen ngopi bareng. Dan kalau lama-lama nanti malah apa namanya? doakan saya, doakan keponakan saya, doakan anak-anak kita yang di Pondok Jawa semoga bisa dapat ilmu yang manfaat. Doakan santri-santri Al-Hikmah, santri-santri Darul Ghuraba, anak-anak saya di Ghuraba, semoga beliau anak-anak saya semua diberi futuh oleh Allah, diberi istiqomah oleh Allah, diselamatkan dari mara bahaya, dari cobaan, dari bala, dari musibah oleh Allah, diberi istiqomah untuk menjalankan perintahnya Allah, diberi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Gus Ridwan. Beliau tadi bilang ini bukan ngaji katanya, sekedar komentar. Komentar aja itu udah pembahasan tingkat tinggi itu, Masya Allah. Ilmu semua tadi. Yang keluar adalah mutiara-mutiara hikmah. Fajazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak. Kalau makanan nih, ya Allah Gus gimana ya, kita belum makomnya nih ngasih makanan ini. Jadi di sini lillahi ta'ala lillahi ta'ala, dan kita belum mampu memberikan yang lebih dari yang sudah ada sekarang. Tadi Habib Muhammad bisikin saya, begitu masuk anak langsung bilang, ini kayaknya keluarganya Mbah Maimun ya, begitu, langsung bilang begitu. Jadi iya Bebe, Habib Muhammad bilang begitu antum masuk nih, anak belum mengenalin siapa antum, Habib Muhammad udah bilang, ini siapa nih, kayaknya masih keluarga sama Mbah Maimun, ngomong gitu langsung. Jadi ada cahaya wajah, ada alisnya lihat tuh mirip wajahnya. Tapi yang lebih dari itu semua, selain mirip fisik, ilmunya juga mirip, akhlaknya juga mirip, ya, perangainya juga mirip, budi pekertinya juga mirip. Jazakumullah khair atas apa yang tadi antum sampaikan. Cuman ada sebagian yang kayaknya berlebihan lah itu Gus. Saya ini justru betul-betul mengharap, makanya tadi saya WA antum, tolong sempatkan hadir, kita pengen istifadah di sini sama antum. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi. Kalau saya jauh, ini sepupu langsung sama Nabi. Abah sama abah adik kakak. Tapi Nabi perintahkan untuk belajar kepada Zaid bin Thabit yang merupakan seorang ulama. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan, menghormati para ulama karena mereka adalah ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, doakan beliau punya pondok pesantren Darul Ghuraba namanya. Pondok pesantren gimana? Al-Hikmah Darul Ghuraba begitu ya? Darul Ghuraba Al-Hikmah di Benda Bumi Ayu, dan bahkan sekarang sudah sedang membangun pondok yang kedua. Sebenarnya udah ada santrinya juga, sangat banyak jumlahnya. Kita udah ke sana. Hanya lagi ditambah lagi bangunan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan semakin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih banyak, memang nikmat ya. Para habaib itu dari dulu waktu antara asar sampai maghrib dinamakan rohah. Seperti baca maulid, baca kitab, baca qasidah, dengerin nasihat. Itu di antara asar sampai maghrib. Karena apa? Di waktu ini dibagikannya rezeki batin. Kan kita pernah dengar pagi itu habis subuh, waktu di mana Allah memberikan rezeki zahir yang sifatnya materi. Tapi kalau antara asar sampai maghrib itu waktu di mana Allah memberikan rezeki batin. Tadi tenang nggak kita duduk di sini?
dengerin qasidah, salawat, dengerin bimbingan arahan dari Gus Ridwan, enak, senang kita. Jadi jazakumullah khairal jaza Gus Ridwan yang telah menjadi asbab kita mendapatkan rezeki batin. Ini antum jauh-jauh datang, semalam baru datang dari Bumi Ayu ke Banten. Tentu masih letih, masih lelah, namun berkenan untuk hadir di majelis kami yang sederhana ini. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan langkah demi langkah antum dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Balasnya apa ya Gus? Pahala atau apa nih kira-kira? Oh, jujur. Kan udah kemarin. Masya Allah, ini baru dapat kita nih. Saya kemarin ke Kalimantan, baru pulang kemarin sore, 5 hari di Kalimantan sama Habib Razi. Lagi bilang nih pengen cincin yang gambarnya terompah begini. Nah, jadi cari sono ke sono kemari sampai ada tukang cincin dari Martapura. Kita lagi di Pelai Hari kurang lebih 2 jam datang. Yang kita minta ternyata nggak ada. Yang ada cincin yang model lain, yang model begini nggak ada nih. Yang gambar bentuknya terompah, sendalnya Nabi. Ya udahlah kita nyerah aja deh. Kalau emang nggak dapat ya udah pulang. Besok udah mau pulang nih. Balik dari Pelai Hari mau ngisi lagi di Banjarbaru. Kebetulan masih sore. Mau ke rumah sahabat saya Dr. Dani. Beliau masih ngajar di universitas. Akhirnya kata yang nyupirin ini bilang, mampir ke rumah kawan saya Habib sebentar ngeteh. Kita ngeteh deh. Oh boleh, nggak masalah. Kebetulan semalam dia juga WA Habib, berharap Habib kalau ini pengen ketemu. Boleh. Datang ke rumahnya, rupanya dia ngasih hadiah saya ini. Habib, saya mau ngasih hadiah buat antum. Masya Allah, ini yang wali ana apa antum nih? Ada bilang begitu. Kata Habib Razi, yang wali siapa? Yang ngasih. Yang ngasih. Jadi dikasih kita. Dia udah punya lama tapi nggak pernah dipakai sama dia. Pas saya datang dia ngasih. Ana bilang subhanallah. Ittaqu, kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yadhuru bi'ainillah. Berhati-hatilah engkau dengan firasatnya seorang mukmin karena mereka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, jadi jangan dulu Gus, nanti dulu Gus, baru dipakai, baru sayang-sayangnya nih 2 hari umurnya baru. Terima kasih banyak Gus Ridwan alama a'talana alama gaddam lana minan nasaih wal taujihat wal irsyadat. Kemarin 2 minggu atau 3 minggu lalu saya baru pulang, saya ziarah. Saya setelah ziarah Ibunda Sayyidah Khadijah, ziarah Mbah Maimun saya datengin. Kebetulan di batunya itu ada namanya Maimun Zubair gitu. Ada orang NU yang tulis di situ. Jadi udah tahu kita lagi ziarah, kemudian datengin sama orang. Oh, sana nggak boleh sana. Cukup doa aja, sana gitu. Tapi kita datang, kita ziarah, kita baca Al-Fatihah di situ karena beliau bukti paling jelas bahwa beliau itu tulus cintanya adalah apa? Sampai di kuburnya aja deket sama Sayyidah Khadijah. Jadi memang paling senang dengar qasidah tentang Sayyidah Khadijah. Kalau nggak salah saya juga, mungkin nanti dikoreksi kalau salah, sering kasih tahu juga ke muridnya, ke anak-anaknya, kalau ada perlu apa-apa tawasul sama Sayyidah Khadijah karena beliau kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling berjasa dalam dakwahnya Rasulullah, manusia yang walaupun udah meninggal dunia tetap Nabi sebut namanya, Nabi kenang jasa-jasanya, Nabi tidak lupakan apa yang telah diberikan oleh Siti Khadijah. Maka sebagaimana Allah telah menerima dan mengabulkan cintanya Mbah Maimun kepada Siti Khadijah, mari sama-sama kita baca qasidah. Mudah-mudahan cinta kita kepada Sayyidah Khadijah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.